Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang menggunakan Nela, saya sendiri Febiatia Karnisa dan Nela Fauzia ingin mempresentasikan morfogenesis kelenjar hipofisis, faringeal, dan kelenjar limb. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nela. Dipersilakan. Baiklah, materi pertama yaitu morfogenesis kelenjar hipofisis. Secara anatomi, hipofisis dibagi menjadi adenohipofisis atau bagian anterior dari hipofisis yang merupakan 80% dari besar kelenjar, dan neurohipofisis atau lobus posterior dari hipofisis. Adenohipofisis terdiri dari 3 bagian yaitu pars distalis atau lobus anterior, pars intermedia atau lobus intermedia, dan pars tuberalis atau pars infundibularis. Neurohipofisis berasal dari perkembangan otak dan juga terdiri dari 3 bagian yaitu infundibulum, proyeksi ke bawah ke arah tuber cinereum, berbentuk terowongan tangkai hipofisis, lobus posterior, atau pars nervosa. Berikut ini merupakan gambar dari perkembangan kelenjar hipofisis. Berikutnya, tahapan perkembangan hipofisis anterior. Yang pertama, tepat di depan membran bucopharyngealis terdapat kantong ektoderm stomadeum yang dikenal sebagai kantong Rathke. Selanjutnya, pada usia kehamilan kurang lebih dari 3 minggu, kantong Rathke tumbuh ke arah dorsal menuju infundibulum, yaitu perluasan diencephalon ke stomadeum. Setelah itu, menjelang akhir bulan kedua, kantong Rathke terlepas hubungannya dengan rongga mulut dan berhubungan erat dengan infundibulum. Selanjutnya, sel-sel anterior kantong Rathke berkembang menjadi lobus anterior hipofisa atau adenohipofisa. Dan terakhir, bagian belakang dari kantong Rathke berkembang menjadi pars intermedia hipofisa. Nah, ini merupakan gambar dari perkembangan hipofisis anterior. Kelenjar pituitari terbentuk dalam piring saraf prostal, kantong Rathke, rongga sel ektodermal, terbentuk dari orofaring. Terbentuk antara minggu ke-4 dan ke-5, dan setelah perkembangan penuh, ia memunculkan kelenjar hipofisis anterior. Pada usia kehamilan 7 minggu, sistem pembuluh darah hipofisis anterior mulai berkembang. Selama 12 minggu pertama kehamilan, hipofisis anterior mengalami diferensiasi seluler. Pada usia kehamilan 20 minggu, sistem portal hipofisis telah dikembangkan. Kantong Rathke tumbuh menuju ventrikel ketiga dan bergabung dengan diverticulum. Ini akan menghilangkan lumen dan strukturnya menjadi celah Rathke. Perkembangan fungsional hipofisis anterior melibatkan regulasi spasio-temporal faktor transkripsi yang diekspresikan dalam sel induk hipofisis dan gradien dinamis faktor terlarut lokal. Koordinasi gradien punggung morfogenesis hipofisis bergantung pada sinyal neuroektodermal dari protein morfogenik tulang infundibular 4 atau BMP4
Protein ini bertanggung jawab atas perkembangan impaginasi awal kantong rate. Protein penting lainnya yang diperlukan untuk proliferasi sel hipofisis adalah faktor pertumbuhan fibroblast 8 atau FGF8, WNT4, dan WNT5. Pola perkembangan ventral dan ekspresi faktor transkripsi dipengaruhi oleh gradien BMP2 dan protein nanda-samid atau SHA. Faktor ini penting untuk mengkoordinasikan pola awal proliferasi sel. Selanjutnya, perkembangan hipofisis posterior. Bagian posterior hipofisis atau disebut neurohipofisis merupakan derivat dari ektodermal dan berasal dari pertumbuhan dari otak primitif. Mungkin dibulung dari dasar otak. Lobus hipofisis posterior terbentuk dari ventricula. Dari diencephalon akan tumbuh tunas neurohipofisial ke arah stomadeum. Tunas ini disebut juga infundibulum. Infundibulum akan berkembang menjadi pangkal hipofisis. Selanjutnya pars nervosa, lurus posterior, dan akan membentuk neurohipofisis. Materi selanjutnya yaitu morfogenesis faringeal. Next. Faring adalah satu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolom vertebra. Kantong ini mulai dari dasar tengkorak terus menyambung ke esofagus setinggi vertebra cervical ke-6. Ke atas faring berhubungan dengan rongga hidung melalui celana. Ke depan berhubungan dengan rongga mulut melalui isthmus faring, sedangkan dengan laring di bawah berhubungan melalui adipus laring dan ke bawah berhubungan dengan esofagus. Panjang dinding posterior faring pada orang dewasa kurang lebih 14 cm. Bagian ini merupakan bagian dinding faring yang terpanjang. Dinding faring dibentuk oleh atau dari dalam ke luar selaput lendir. Fascia faringoblastula, pembungkus otot, dan sebagian fascia bucofaringeal. Selanjutnya, lengkung faring juga dikenal sebagai lengkung visceral. Adalah struktur yang terlihat pada perkembangan embrio dari vertebrata dan verteser dikenali untuk banyak struktur. Pada ikan, lengkung dikenal sebagai lengkung cabang atau lengkungan infant. Dalam embrio manusia, lengkungan pertama kali terlihat selama minggu keempat perkembangannya. Mereka muncul sebagai rangkaian mesoderm jika dua sisi faring yang sedang berkembang. Pembuluh darah dari lengkungan faring dikenal sebagai lengkungan aorta. Pada ikan, lengkungan cabang mendukung insang. Gambar di samping merupakan skema dari perkembangan janin manusia dengan lengkungan pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, pada vertebrata, lengkungan faring berasal dari ketiga lapisan kuman atau lapisan utama sel yang terbentuk secara embryogenesis. Sel kristal saraf memasuki lengkungan ini di mana mereka berkontribusi pada fitur tengkorak dan kerangka wajah seperti tulang dan tulang rawan. Namun, keberadaan struktur faring sebelum sel kristal neural berevolusi ditunjukkan oleh adanya mekanisme neural phase independent dari perkembangan lengkung faring. Lengkungan faring paling anterior
Yang pertama memunculkan rahang mulut. Lengkungan kedua menjadi penyangga hyoid atau rahang. Pada ikan, lengkungan posterior lainnya berkontribusi pada kerangka cabang yang menopang insang. Pada tetrapoda, lengkungan anterior berkembang menjadi komponen telinga, amandel, dan pinus. Beberapa spesies ikan memiliki rahang kedua di tenggorokan mereka, yang dikenal sebagai rahang pari, yang berkembang menggunakan jalur genetik yang sama yang terlibat dalam pembentukan rahang. Selanjutnya, lengkung pertama. Faring pertama melengkungkan juga lengkung rahang bawah sesuai dengan yang pertama lengkung bransial atau lengkungan insang dari ikan. Adalah yang pertama dari 6 lengkungan faring yang berkembang selama minggu keempat pembangunan. Letaknya di antara stomodeum dan alur faring pertama. Lengkungan ini terbagi menjadi proses rahang atas dan rahang bawah yang menimbulkan struktur termasuk tulang 2/3 bagian bawah wajah dan rahang. Proses rahang atas menjadi rahang atas dan langit-langit, sedangkan proses mandibula menjadi rahang bawah. Lengkungan ini juga menimbulkan otot pengunyahan. Selanjutnya, lengkung kedua. Faring lengkungan kedua atau lengkungan hyoid adalah yang kedua dari lengkungan faring kelima yang berkembang di kehidupan janin pada minggu keempat. Perkembangan dan membantu dalam membentuk sisi dan depan leher. Selanjutnya, selama perkembangan manusia dan semua vertebrata, serangkaian pasangan yang sedang berkembang. Ini menonjol ke depan dari belakang embrio ke depan wajah. Setiap lengkungan mengembangkan arteri sendiri, saraf yang selanjutnya morfogenesis kelenjar limpa. Kelenjar limfa, struktur kecil berbentuk kaca yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Kelenjar getah bening menyaring zat yang mengalir melalui cairan limfatik dan mengandung limfosit atau sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Ada ratusan kelenjar getah bening yang ditemukan di seluruh tubuh. Mereka terhubung satu sama lain oleh pembuluh getah bening. Kelompok kelenjar getah bening ditemukan di leher, ketiak, dada, perut, dan selangkangan. Misalnya, ada sekitar 20-40 kelenjar getah bening di ketiak. Disebut juga dengan kelenjar getah bening. Perkembangan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening manusia dari minggu ke-11 hingga ke-20 kehamilan diselidiki dengan mikroskop cahaya dan elektron dengan pertimbangan khusus dari perkembangan sel T dan daerah-daerah sel B dan sel-sel retikulum spesifik mereka. Perkembangan kelenjar getah bening dimulai sebagai kondensasi mesenkim yang mengandung kapiler dan sel mesenkim. Primordium ini membengkak menjadi kantung getah bening. Dalam primordium dari kelenjar getah bening, granulopoiesis dan eritropoiesis terjadi sementara dari minggu 12 sampai 14 kehamilan. Sel limfoid pertama dan sel blast yang tidak berdiferensiasi terlihat pada minggu ke-12. Monosit dan makrofag dapat ditemukan dari minggu ke-14 dan seterusnya. Perkembangan daerah sel T dimulai selama minggu ke-14 kehamilan. Sebelum diferensiasi menjadi korteks dan medula, menjadi jelas pada minggu ke-14 dekat sinus marginal.
Sel-sel yang menampilkan ciri-ciri retikulum interdigitasi atau IDC menunjukkan kemiripan dengan monosit. Diferensiasi morfologi IDC selesai pada minggu ke-17 ketika ditemukan di wilayah parakortikal. Di antara IDC, sel limfoid dengan ciri timosit diatur dalam kelompok kecil. Indikasi pertama perkembangan daerah sel B dapat dikenali pada minggu ke-14 ketika prekursor sel retikulum dendritik atau DRC yang terlihat di dekat sinus margina. Daerah ini juga menampilkan limfoblast, imunoblast, dan plasmoblast. Selama 20 minggu kehamilan, folikel primer kecil terlihat di korteks luar. Selain sel-sel ledakan, mereka mengandung limfosit kecil. Tidak ada yang menunjukkan ciri-ciri timosit. Perkembangan morfologi DRC tidak sepenuhnya lengkap sampai minggu ke-20 kehamilan. Namun, beberapa sel menunjukkan jaringan karakteristik dari proses yang terjalin. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Maaf ada sedikit kendala jaringan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.